Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Kompas 8? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini saya akan memberikan pemahaman atau materi mengenai negara-negara ASEAN yang kemarin di beberapa minggu yang lalu saya sempat berjanji akan memberikan lebih jelas mengenai perkenalan setiap negara di ASEAN. Oke. Jadi hari ini tolong disimak baik-baik dan dicatat bila ada hal-hal yang penting. Kita masuk ke mengenal negara-negara ASEAN. Di situ kita tahu negara ASEAN adalah atau ASEAN itu sendiri adalah sekumpulan organisasi di wilayah Asia Tenggara, di mana organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di semua bidang kehidupan di negara-negara ASEAN. 5 pelopor negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Oke, kemarin kita sudah membahas Indonesia. Ini kita nggak usah membahas lagi. Kemudian kita sudah membahas Brunei Darussalam. Dan terakhir kita sudah membahas Filipina. Nah, kita masuk ke negara Kamboja. Oke. Kamboja memiliki iklim tropis. Bentang alam yang khas yaitu hampir menyerupai piring. Pada 2017, jumlah penduduk Kamboja yaitu 16.5.373 jiwa. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem masih tradisional. Tergabung menjadi anggota ASEAN, kerjasama melalui badan-badan yaitu PBB, ILO, UNESCO, dan WHO. Kita masuk ke negara Laos. Oke. Ini berada sebagian semenanjung Indochina. Penduduknya sekitar 6.858.160 jiwa, beriklim tropis, dan komoditas ekspor yaitu biji timah, kayu kapas kopi, kapur barus, dan kulit. Komoditas impor yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Jadi masih sangat tertinggal ketika impornya itu lebih banyak barang-barang elektronik atau permesinan. Kemudian Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN. Laos juga mengikuti organisasi internasional seperti ASEM, WHO, IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Kita ke negara tetangga kita yaitu Malaysia. Wilayahnya terbagi menjadi 2 kawasan yaitu Malaysia Barat dan Timur, termasuk juga wilayah tropis. Jumlah penduduknya terakhir yaitu 2018 sekitar 32,4 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya itu 0,3% per tahun. Lumayan tinggi juga. Terus selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN, Malaysia juga ikut aktif dalam dunia internasional seperti IMF, APEC, WIPO, ESCAP, ASEM, ADB, dan lainnya. Kemudian kita
ke negara Myanmar. Oke. Tahun 2017 penduduk Myanmar adalah 43 juta jiwa. Awalnya negara Myanmar sering disebut sebagai negara Burma ataupun Burma. Kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween sesuai untuk usaha pertanian. Menjadi anggota internasional juga seperti UNIDO, IDA, IMF, WTO, ASEAN, dan EALAF. Wilayahnya ini sangat unik di wilayah Myanmar karena wilayah selatan itu beriklim tropis dan wilayah utara beriklim subtropis karena berbatasan dengan pegunungan Himalaya. Kemudian Singapura. Oke, negara ini sangat bisa dikatakan negara kecil tapi dengan tingkat pertumbuhan dan ekonomi yang sangat maju di wilayah ASEAN atau wilayah Asia Tenggara. Satu-satunya wilayah maju di ASEAN memiliki daerah cukup sempit, beriklim tropis, dan jumlah penduduknya yaitu 5 juta jiwa. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa. Salah satu negara pemprakarsa ASEAN, Singapura juga aktif dalam kegiatan internasional di antara lain WTO, ADB, dan PBB. Kita masuk ke negara Thailand. Oke, Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Tapi dalam sejarahnya Thailand juga pernah dijajah oleh negara Jepang meskipun hanya sebentar. Terus wilayah Thailand beriklim tropis, jumlah penduduknya sekitar 69 juta jiwa. Hasil pertanian utamanya adalah padi dan ini diekspor ke berbagai negara, salah satunya ke negara kita yaitu Indonesia. Thailand termasuk negara pemekarsasa ASEAN dan tergabung di organisasi internasional. Dan ke negara Vietnam. Negara ini berada paling timur laut di semenanjung Indochina. Pada tahun 2017 jumlah penduduknya yaitu 95 juta jiwa. Cuaca di Vietnam terbagi menjadi 4 wilayah yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspor utama antara lain beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Komoditas impor biasanya itu bahan bakar minyak, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Negara ini berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Vietnam juga tergabung menjadi Asia Eropa Meeting atau ASEM, WHO, UNESCO, dan UNDP. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai negara-negara ASEAN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.